Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Bu Clara dalam perkuliahan Critical and Creative Thinking Skills. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia penalaran, yaitu generalisasi. Apa sih itu generalisasi? Ada 3 definisi yang akan kita sampaikan hari ini ya. Dalam KBBI, generalisasi itu diartikan sebagai membentuk kesimpulan secara umum. Sedangkan Goris Keraf memberikan definisi generalisasi adalah sebuah proses penalaran yang dimulai dari beberapa fenomena individu dan pada dasarnya berasal dari kesimpulan umum yang mencakup semua fenomena. Mudiri memberikan definisi generalisasi sebagai apa yang sering disebut sebagai proses berpikir yang mendahului penyelidikan sejumlah besar fenomena tertentu untuk sampai pada kesimpulan umum tentang segala sesuatu yang terlibat. Jadi itulah definisi generalisasi menurut KBBI dan menurut 2 orang ahli. Jadi dengan kata lain, generalisasi itu adalah sebuah proses di mana kita membuat kesimpulan umum atau pernyataan umum berdasarkan informasi yang terbatas atau informasi yang spesifik atau pengamatan yang spesifik. Kita sudah mengenal 2 macam penalaran, yakni penalaran deduktif dan penalaran induktif. Generalisasi ini adalah suatu bentuk penalaran induktif, di mana kita menyimpulkan sesuatu yang berlaku untuk sebagian besar atau semua anggota kelompok atau semua anggota populasi berdasarkan pengamatan terhadap sebagian anggota dari kelompok tersebut. Jadi hanya pengamatan terhadap sebagian dari kelompok tersebut ya. Generalisasi ini adalah bagian integral dari cara kita belajar, berpikir, dan membuat keputusan sehari-hari. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh generalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh pertama, di situ ada gambar kucing. Jadi jika kita mengamati bahwa sebagian besar kucing yang kita temui cenderung suka bermain bola, maka mungkin kita akan membuat generalisasi bahwa kucing suka bermain bola. Contoh yang kedua, jika kita mengamati bahwa sebagian besar siswa yang berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas cenderung mendapatkan nilai lebih baik, maka kita umumnya akan menggeneralisasikan bahwa partisipasi aktif akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan contoh yang ketiga, jika kita mengamati bahwa dalam beberapa hari ini selalu turun hujan setiap sore, kita mungkin menggeneralisasikan bahwa hari ini akan turun hujan juga di sore hari. Jadi dengan kata lain, generalisasi ini adalah dugaan, ya. Jadi kita menduga. Karena dugaan, maka ketepatan generalisasi belum bisa dipastikan. Jadi penting untuk diingat bahwa generalisasi tidak selalu benar atau tepat dalam setiap situasi. Kesalahan generalisasi dapat terjadi jika pengamatan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan umum tidak mewakili populasi atau kelompok secara akurat. Oleh karena itu, generalisasi harus selalu dilakukan dengan hati-hati dan jika memungkinkan tentunya harus didukung dengan data yang kuat dan juga data yang representatif. Nah, ada sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memastikan agar generalisasi yang kita bangun itu menjadi generalisasi yang kuat. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, untuk membangun generalisasi yang kuat. Yang pertama adalah gunakan lebih dari satu contoh. Jadi pastikan untuk menggunakan lebih dari satu contoh. Misalnya saja, ada seseorang yang mengatakan nih, tempat sampah di depan rumah Pak Satu sudah penuh dengan sampah dan bau karena berminggu-minggu sampahnya tidak diangkut. Memang nih penghuni kompleks ini jorok dan kikir karena tidak mau membayar iuran sampah. Nah, tentunya itu generalisasi yang lemah karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh penghuni kompleks itu jorok dan kikir karena tidak mau membayar iuran sampah hanya gara-gara melihat sampah di tempat Pak Satu. Nah, dari satu rumah saja ya, jadi nggak bisa begitu. Itu adalah contoh generalisasi yang lemah. Agar generalisasi tersebut lebih kuat,
maka harus disebutkan lebih banyak contoh. Ya, contoh dari penghuni lain. Misalnya, penghuni lain yang perilakunya bisa dikatakan jorok dan kikir seperti Pak Satu. Jadi misalnya disebutkan selain Pak Satu, ada juga Pak Dua, Pak Tiga, dan seterusnya sampai mungkin Pak 16 gitu. Dengan memberikan lebih dari satu contoh, maka generalisasi kita akan lebih kuat. Yang kedua, kita harus menggunakan contoh yang benar-benar mewakili. Misalnya saja ada pernyataan begini, mahasiswa Ilkom UPJ selalu selesai kuliah pada pukul 15.20. Jadi di UPJ itu perkuliahan selesai pada pukul 15.20. Nah ini tentunya generalisasi yang lemah, karena kita tidak bisa membuat generalisasi untuk seluruh mahasiswa UPJ hanya dari satu prodi saja, yakni prodi Ilkom. Di UPJ kan ada banyak prodi. Agar generalisasi kita ini lebih kuat, maka perlu menggunakan contoh dari prodi lain juga. Ya, oke. Next, yang ketiga itu kita harus mewaspadai informasi-informasi yang tersembunyi. Misalnya saja nih, seseorang bernama Santi berkata, dibandingkan tahun lalu, jumlah siswa SMA pagi sore yang tidak lulus meningkat 2 kali lipat. Berarti kualitas pengajaran di SMA tersebut menurun drastis. Sekilas argumen ini tampaknya kuat ya karena ada angka 2 kali lipat. Bayangkan 2 kali lipat itu kan kesannya besar, sangat besar gitu ya. Padahal kan kita tidak tahu angka 2 kali lipat ini dari berapa ke berapa. Kalau angka 2 kali lipat ini dari satu orang yang tidak lulus menjadi 2 orang dari populasi 400 siswa misalnya, tentu ini tidak bisa dikatakan bahwa kualitas pengajarannya menurun drastis. Nah, untuk memperkuat generalisasi ini seharusnya menggunakan perbandingan antara jumlah yang tidak lulus dan jumlah total siswa. Bisa juga menggunakan persentase, itu lebih tepat lagi mungkin ya. Oke. Yang keempat atau yang terakhir, kita harus selalu menguji dengan contoh yang berlawanan atau dengan menambahkan informasi yang bertentangan dengan kesimpulan generalisasi kita. Ya. Nah, walaupun kita memberikan contoh yang berlawanan atau bertentangan, tentunya itu tidak akan memperlemah argumen kita. Justru yang berlawanan ini akan memperkuat argumen kita. Contohnya seperti ini. Ada orang yang mengatakan begini, semua bintang film Hollywood dibayar sangat tinggi. Tentunya ini generalisasi yang tidak kuat ya, karena kita tahu bahwa di industri film ada banyak sekali tingkatan atau kasta bintang film itu ya. Dan hanya mereka yang sudah memiliki nama dan prestasi yang digaji sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk memperkuat generalisasi, kita bisa mengatakan seperti ini. Umumnya, bintang film Hollywood dibayar sangat tinggi kecuali mereka yang masih menjadi bintang figuran. Ya. Nah, dengan kata umumnya dan dengan kata kecuali, kita mempersempit kesimpulan kita, sekaligus kita juga memperkuatnya. Oke, jadi berikut rangkuman cara memperkuat generalisasi yang lemah. Yang pertama, gunakan lebih dari satu contoh. Yang kedua, gunakan contoh yang benar-benar mewakili kelompok. Yang ketiga, waspadai informasi tersembunyi. Yang keempat, uji dengan contoh berlawanan. Gampang kan ya? Nah, itulah pengertian generalisasi dan bagaimana membuat generalisasi yang kuat. Kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan untuk menilai generalisasi. Apabila kalian ingin ikut berlatih, ikuti perkuliahan saya di Universitas Pembangunan Jaya. Terima kasih sudah menyimak video saya dan sampai jumpa.